Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan memberi kesempatan kepada kita sama-sama untuk boleh belajar firman Tuhan, mengawali seluruh perjalanan kita pada sepanjang hari ini. Kerinduan kita firman Tuhan kembali boleh memotivasi, mengingatkan, mengarahkan, bahkan boleh menuntun kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ada satu kesempatan di mana kembali Engkau berikan kepada kami mengawali seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Engkau datang menyapa kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, memberkati perenungan kami agar kebenaran firman yang kami boleh sama-sama baca, renungkan, bukan sekedar menjadi satu informasi, tetapi mengedukasi kami, bahkan boleh menjadi satu bahan refleksi, perenungan, sehingga kami percaya ketika kami terapkan itu mentransformasi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di dalam serial pembacaan perenungan firman Tuhan di kitab Yosua pasal yang kelima. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Kita melihat dari ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini adalah merupakan perjalanan bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Bagaimana tongkat kepemimpinan, estafet kepemimpinan dari Musa dilanjutkan oleh Yosua, dan bagaimana janji Tuhan menyertai, memimpin bangsa Israel di bawah pimpinan daripada Yosua sehingga mereka bisa ke tempat tujuan. Saudara, menarik sekali diberitahukan di sana bagaimana orang-orang Kanaan menghadapi peperangan di sana dengan orang Israel penuh dengan rasa takut dan putus asa. Bahkan di sana dikatakan tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka untuk menghadapi orang Israel. Oleh karena apa, saudara? Mereka memikirkan bahwa untuk benteng pertahanan mereka yang kuat, yaitu adalah sungai Yordan itu sendiri. Mereka merasa itu adalah benteng yang akan menghalangi bangsa Israel untuk bisa datang menyerang mereka. Tetapi yang terjadi kita temukan di sana, Tuhan melakukan mujizatnya, yaitu dengan apa? Mujizat yang luar biasa sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai itu dengan sangat mudah, mengeringkan air sungai Yordan. Ini hal yang luar biasa. Saudara, Allah yang berjanji akan menyertai mereka. Bukan hanya Allah berjanji, tapi Dia menyatakan bahwa sungguh-sungguh apa yang Dia firmankan itu ya dan amin. Dan betul-betul itu dinyatakan. Dia bisa memakai alam untuk menyatakan penyertaan Dia. Dan itulah yang luar biasa. Bangsa Kanaan, musuh daripada orang Israel, raja orang Amori dan orang Kanaan itu diberikan satu ketakutan oleh karena melihat apa yang sudah Tuhan perbuat. Tapi bukan hanya itu, saudara. Sebetulnya seorang penafsir mengatakan bukan hanya Tuhan berkarya dengan mujizatnya itu sehingga membuat orang itu takut, tetapi oleh karena memang Tuhan menghadirkan juga ketakutan di dalam diri orang Kanaan itu. Kalau kita membaca dalam Keluaran 23 ayat yang ke-27 mengatakan, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Jadi ada dua hal yang kita temukan di sini, yaitu Tuhan berkarya dengan mujizatnya, yaitu
memperlihatkan kuasanya atas alam, apa yang menjadi benteng kekuatan daripada musuh, dan itu dilululantakan, membuat kengerian sama mereka. Tetapi yang kedua, bukan hanya itu, tetapi juga Tuhan menghadirkan ketakutan di dalam diri musuh daripada umat Allah. Apa pembelajaran bagi kita semua, saudara? Ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kita, Allah menyertai kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Kita juga berperang menghadapi segala kondisi keadaan di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga percaya Tuhan banyak melakukan mujizat, banyak melakukan hal-hal yang bagi kita sudah impossible. Kita mendengar juga banyak orang yang bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, dan bagaimana Tuhan berkarya dengan ajaib. Bahkan menghadirkan sesuatu yang kadangkala orang akhirnya berkata, ini kalau bukan anugerah Tuhan, bukan karena kuasa Tuhan, tidak mungkin bisa dilewati. Saudara, mari kita terus meyakini kepada Allah yang menyertai kita, memimpin kehidupan kita. Kita menghadapi lawan apapun, tak terkecuali menghadapi kuasa setan, kuasa iblis. Kita sebagai umat pemenang, Tuhan menyertai kita dalam segala kondisi, keadaan apapun. Asal kita selalu mempercayakan diri kepada Dia. Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Ini prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, kita melihat memang Tuhan membawa mereka selama 40 tahun di padang belantara, yang harusnya perjalanan itu begitu singkat, tapi karena memang Tuhan melihat mengenai tegar tengkuknya mereka, dan Tuhan ingin memusnahkan generasi itu yang melawan Tuhan, dan Tuhan menyiapkan generasi yang baru. Cara Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi misi Dia, mencapai ke Kanaan, yaitu dengan generasi yang baru, yang sungguh-sungguh adalah generasi yang sungguh percaya kepada Dia dan yang mau taat kepada Dia. Saudara, marilah dalam kehidupan kita kadang-kala Allah juga mau memurnikan kita. Allah memurnikan motivasi kita. Tidak jarang Dia harus menghukum kita, menghajar kita, supaya hidup kita makin hari makin sesuai dengan apa yang Dia mau. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Terima kasih. Dalam perjalanan kehidupan kami menghadapi berbagai macam lawan musuh, tapi kami bersyukur Engkau menyertai kami dengan kuasa mujizat-Mu, dengan kuasa yang menyertai kami sehingga kami bisa melalui semuanya itu. Bahkan kami bersyukur bahwa Tuhan terus memurnikan kami supaya hidup kami makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.